Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan untuk menaikkan korban syukur kepada Allah kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, bawa hidup kami Tuhan selalu ada di bait-Mu, menikmati kehadiran-Mu.
pujian bagimu. Yesus Tuhan, sebab hanya Kau yang layak untuk ditinggikan, untuk diagungkan sampai selamanya. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh kerinduan, kami memujimu, kami memujamu dan sembah Kau Tuhan, Tuhan yang layak disembah sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagimu sampai selamanya. Oh, ini kerinduan setiap kami Tuhan, datang kepadamu menaikkan syukur kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersekutu denganmu, menikmati kebaikanmu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami boleh menikmati akan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan kami boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita Allah yang mengalir senantiasa, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, terlebih lagi kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan-Mu yang baru, sehingga kami dimampukan mengerti akan firman-Mu. Kami juga serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kuat kuasa yang datang daripada Allah Roh Kudus, memampukan hamba-Mu menyampaikan akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Oktober ini Gereja GKI Pondok Daud punya tema khotbah restorasi kedewasaan secara rohani. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kepada firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan dengan jelas di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama, Tuhan berbicara tentang saudara-saudara yang hidup dengan rukun. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat dikatakan oleh firman Tuhan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Nah, ayat kedua di sini berbicara tentang janggut. Ini merupakan lambang daripada kedewasaan secara rohani. Artinya apa? Salah satu ciri khas kedewasaan secara rohani adalah orang itu memiliki karakter hidup, suka hidup rukun.
tidak suka bertengkar, suka hidup berdamai dengan semua orang. Itu merupakan salah satu ciri khas orang-orang yang dewasa secara rohani. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Korintus bahwa sekali lagi salah satu ciri khas orang yang dewasa secara rohani itu adalah orang yang tidak suka bertengkar. Ya. Saudara lihat ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, dengan jelas Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-3, ya, jika masih ada perselisihan di antara kamu, engkau bukan manusia yang dewasa secara rohani, tetapi bayi rohani, kanak-kanak rohani. Artinya apa? Kalau ada orang Kristen yang dikit-dikit suka bertengkar, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, pengennya berantem terus, jelas bahwa Paulus katakan itu adalah bayi rohani, bukan manusia yang dewasa secara rohani. Oleh sebab itu mari kita periksa hidup kita. Adakah di dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang suka berdamai dengan orang lain? Hidup yang senantiasa mau rukun dengan semua orang? Sebaliknya kalau kita menyadari kita masih mudah tersinggung, mudah sakit hati, dengar perkataan orang lain yang menyinggung, kita sudah marah, mau bertengkar, mau berantem, suka maki-maki. Jelas di situ kita bisa melihat kita bukanlah manusia yang sudah dewasa secara rohani. Ya, makanan kita cuma susu, belum bisa mendapatkan makanan keras. Susu adalah makanan untuk bayi. Kalau kita suka susu, maka kita belum dewasa secara rohani. Artinya sekali lagi bahwa kalau kita rindu menjadi dewasa secara rohani, kita adalah orang-orang yang suka hidup berdamai dengan semua orang, orang-orang yang tidak suka bertengkar. Mari kita buka ayat yang selanjutnya, Roma pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertengkaran itu bisa terjadi,
satu perkelahian itu bisa terjadi karena ada dua orang yang sepakat mau bertengkar. Ada dua orang yang sepakat mau berantem. Kalau yang ingin bertengkar itu cuma satu, sedangkan lawannya ingin berdamai, maka saya yakin dan percaya pertengkaran itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Mari kita mau jadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kita belajar untuk kita mengalah. Kita belajar untuk kita lebih sering untuk meminta maaf sekalipun kita tidak bersalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika seterumu lapar, berikan dia makan. Jika seterumu musuhmu itu haus, berikan dia minum. Kalau ada orang yang memaki-maki kita, ya, kita diam, kita tidak membalas. Bahkan kita merendahkan hati kita, kita minta maaf. Maafkan saya ya Pak, saya yang salah. Ampuni saya ya Pak, saya yang salah. Ya, dengan kita memperlakukan lawan kita secara demikian, maka saya yakin dan percaya pertengkaran tidak akan pernah terjadi. Amin. Ketika kita minta maaf berulang-ulang kali dengan orang yang memusuhi kita, saya yakin 99,99% pertengkaran, perkelahian itu tidak akan terjadi. Ya. Bukankah Alkitab mengajarkan, jika engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Dan ketika pipi kananmu masih ditampar, ya, kita tidak punya pipi ketiga. Dan ketika orang tersebut masih memaksa untuk menampar pipi yang ketiga, maka saya yakin dan percaya Tuhan yang akan beracara. Tuhan yang akan ambil alih. Ya, kalau kita sudah ngalah, kita tidak bersalah, kita minta maaf, ya, kita sudah merendahkan hati, masih dimaki-maki, masih mau dipukul, ya, kita tidak punya pipi ketiga. Dan ketika pipi ketiga kita tetap mau ditampar, maka saya kena percaya Tuhan sebagai hakim yang adil, dia akan menyatakan dirinya, dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan pembelaannya kepada orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan orang-orang yang mengalah, merendahkan hati, minta maaf, Tuhan akan menyatakan pembelaannya secara luar biasa. Coba kita perhatikan ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, demikian firman Tuhan. Kita lihat, kalau pipi kiri kita sudah ditampar, pipi kanan kita sudah ditampar, kita tetap mengalah, masih mau menampar pipi yang ketiga, maka Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan membalaskan semuanya itu. Kita berikan tempat, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita, kita merendahkan hati kita, kita mau minta maaf kepada orang tersebut, kita tetap bertutur kata dengan sopan dan halus, maka saya yakin percaya, ya, pertengkaran itu tidak akan terjadi. Sekalipun kalaupun terjadi pertengkaran itu terjadi, ya, orang tersebut tetap pengen berantem, maka pembalasan itu menjadi haknya Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Amin. Ya. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Saya berani menyatakan firman Tuhan, berkhotbah seperti ini. Saya juga sudah menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Satu hari ada seorang bapak yang sakit hati dengan saya, ada rasa tidak enak. Nah, sama-sama beliau juga orang Kristen, saya orang Kristen. Suatu ketika dalam sebuah ibadah KKR, ya, saya lihat beliau hadir. Saya hadir, beliau juga hadir. Nah, begitu selesai KKR, ya, saya melihat, saya ingin mendekati bapak itu. Tetapi bapak itu begitu melihat saya, dia pura-pura buang muka dan mau ambil pintu keluar yang sebelah sisi yang berbeda. Saya segera memutar, ya,
dengan sengaja saya ingin berhadapan dengan Bapak tersebut. Ya, sampai satu saatnya berhadapan muka dengan muka. Dan begitu berhadapan muka dengan muka, saya langsung mengulurkan tangan. Shalom Pak, apa kabar? Ya, akhirnya Bapak itu sekalipun jengkel dengan saya, sakit hati dengan saya, tetapi karena saya mengulurkan tangan untuk bersalaman, maka Bapak itu juga, oh Pak Onggo ya, shalom. Akhirnya apa? Terjadi perdamaian, terjadi kehidupan yang rukun, tidak ada pertengkaran lagi. Sejak hari itu sampai hari ini, ya, kami tetap berteman, ya, hubungan kami tetap baik. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita di dalam ibadah pagi hari ini kita sudah berdoa, kita sudah merenungkan firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.